Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Andriani dari kelas RA3 Manajemen dengan NIM 61201230491. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari bisnis internasional. Jadi, apa sih sebenarnya bisnis internasional itu? Secara sederhana, bisnis internasional adalah semua aktivitas bisnis yang melibatkan lebih dari satu negara. Ini berupa perdagangan barang dan jasa antar negara, investasi langsung di luar negeri, bahkan kerjasama strategis antara perusahaan global. Tapi tunggu dulu, ini lebih dari sekedar jual beli lintas negara loh. Bisnis internasional mencakup hal-hal kompleks seperti manajemen operasional berbagai zona waktu, menghadapi regulasi berbeda di setiap negara, hingga memahami budaya dan perilaku konsumen yang beragam. Seru kan? Tujuan bisnis internasional. Kalau sudah paham pengertiannya, sekarang kita bahas tujuan dari bisnis internasional. Kenapa sih perusahaan berlomba-lomba untuk mengekspansi ke luar negeri? Nah, berikut adalah 5 tujuan utama dari bisnis internasional. Dan yang pertama, meningkatkan profit dan penjualan. Tujuan yang paling jelas adalah meningkatkan keuntungan dengan merambah pasar global. Perusahaan bisa mendapatkan lebih banyak konsumen, yang berarti lebih banyak peluang untuk menjual produk dan jasa mereka. Apalagi jika pasar lokal sudah mulai jenuh, pasar internasional bisa menjadi penyelamat untuk pertumbuhan penjualan. Yang kedua, diversifikasi resiko. Dengan beroperasi dengan banyak negara, perusahaan bisa mengurangi resiko kerugian akibat fluktuasi ekonomi di satu negara. Jika satu pasar sedang lesu, perusahaan masih bisa bergantung pada pasar lain yang mungkin lebih stabil atau justru berkembang. Yang ketiga, akses sumber daya. Beberapa negara mungkin lebih memiliki bahan baku yang lebih murah atau teknologi yang lebih maju dengan masuk ke pasar internasional. Perusahaan bisa mengakses sumber daya pasar tersebut dan mengoptimalkan biaya produksi sehingga bisa bersaing dengan lebih efisien di pasar global. Lalu yang keempat, meningkatkan hubungan antar negara. Selain keuntungan ekonomi, bisnis internasional juga memperkuat hubungan antara negara-negara. Ketika perusahaan dari berbagai negara kerjasama, ini bisa membuka jalan bagi kerjasama lebih luas di bidang lain seperti politik dan budaya. Yang kelima, memanfaatkan keunggulan kompetitif. Setiap negara punya keunikan dan keuntungan tersendiri. Perusahaan yang pintar akan memanfaatkan keunggulan kompetitif dari tiap negara untuk mengembangkan bisnisnya. Misalnya, negara dengan tenaga kerja murah atau kebijakan pajak yang lebih rendah bisa menjadi lokasi strategis untuk memperluas operasi. Gitu. Bagaimana menurut kalian? Tujuan-tujuan ini terlihat sangat menjanjikan, bukan? Jadi, apakah Anda tertarik untuk membawa bisnis Anda ke level internasional? Contoh bisnis internasional. Setelah membahas berbagai konsep, sekarang kita saatnya masuk ke contoh-contoh nyata dari bisnis internasional. Mengetahui contoh-contoh ini bisa memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana perusahaan berhasil menembus pasar global dan menciptakan dampak besar di dunia. Siapa tahu bisnis Anda mengikuti jejak mereka kan? Contoh pertama, ada Apple. Siapa sih yang gak kenal dengan Apple? Perusahaan teknologi asal dari Amerika ini adalah contoh sempurna dari bisnis internasional. Mereka tidak hanya menjual produk ke dunia, tapi juga memproduksi sebagai besar komponen di luar negeri, seperti di Cina dan di India. Apple menguasai pasar global dengan iPhone, MacBook, dan produk lainnya yang beradaptasi untuk memenuhi kebutuhan pasar di berbagai negara. Jadi, Apple tidak hanya mengekspor produk, mereka juga menjalankan operasi manufaktur, distribusi, dan pemasaran lintas negara.
Yang kedua, ada Coca-Cola. Minuman yang dikenal di seluruh penjuru dunia ini juga merupakan contoh bisnis internasional yang sukses loh. Coca-Cola juga hadir lebih dari 200 negara. Di beberapa negara mereka bahkan mengubah rasa dan bahan minuman agar sesuai dengan preferensi konsumen setempat loh. Membuat perusahaan ini mampu menjaga rantai pasokan dan mendistribusikan di berbagai negara. Bagaimana menurut kalian? Ada nggak sih produk yang menurut kamu lebih mendunia dari Coca-Cola ini? Baik, saya akan menjelaskan tentang bisnis globalisasi dalam bisnis internasional. Adalah proses integrasi antar negara yang membuat perusahaan bisa beroperasi di pasar global. Ini bantu perusahaan menjadi memperluas pasar dan mengakses sumber daya dan teknologi yang baru, dan juga meningkatkan efisiensi. Tapi ada tantangan seperti perbedaan budaya, regulasi, dan persaingan ketat. Bagaimana